Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. It's such an honor for me to be here. Saya senang sekali di sini bisa bersama dengan teman-teman dan juga kembali bertemu dengan Bu Rina dan juga Bu Latifah. Dan di sini juga ada beberapa nama-nama dari mahasiswa saya di YN atau UIN Tulungagung juga ada di sana sebagai peserta. Thank you for joining us and thank you for the committee. Terima kasih juga kepada panitia atas acara yang sangat keren ini sekali, yaitu lecture series for undergraduate students. Jadi sangat berbahagia, saya sampai gemeter ini rasanya. Saya tidak menyangka bisa berada di sini bersama jenengan semuanya. Saya juga bisa melihat ada juga partisipan yang jauh dari Makassar sepertinya. Terima kasih. Oke, Bismillah. Jadi di sini saya juga akan sharing. Ketika tadi Bu Latifah dengan materi yang sangat insightful terkait dengan writing. Jadi di sini saya fokus ke listening. Walaupun di sini juga saya sampaikan bahwa ini terkait dengan integrated. Jadi tidak hanya listening. Okay. And my title is the technology for learning autonomy through the integrated extensive listening. Okay. So for my presentation hari ini, mohon maaf saya jadi campur-campur ini dengan bahasa Inggris. Untuk materi saya, yang pertama saya akan membahas teknologi, learning autonomy, kemudian listening and its challenges, extensive listening, and terakhir nanti adalah integrated extensive listening for autonomous learners. Jadi nanti di bagian akhir saya akan lebih, ada akhir sendiri yaitu Q&A. Jadi bagian kelima nanti saya fokus pada technical things ya. Mungkin nanti bisa kita lihat. Oke, technology in English language learning saya kira sudah dibahas dengan sangat panjang dan lebar oleh Bu Latifah. Dan kita tahu juga di sini bahwa teknologi itu dianggap memiliki advantages atau positive effects to language learners. Kemudian terkait juga dengan learners autonomy, tadi juga setelah disampaikan, sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Latifah atau Bu Latifah tadi. Jadi di sini yang saya garis bawahi dari Bu Latifah tadi adalah learners autonomy focus on responsibility, personal, discipline, creative, and persistence. Okay, that's great. Kemudian bagaimana hubungan antara learner autonomy dan teknologi di sini? Jadi teknologi itu juga sangat mendukung learner autonomy terkait dengan provide access to learner autonomy and also increase affordances to autonomous learning. Jadi teknologi itu juga bisa memberikan akses yang lebih luas untuk bisa belajar mandiri dan juga akses yang affordable yang bagi mereka bisa didapatkan. Oke, jadi banyak sekali macam-macamnya, nanti akan kita lihat di materi berikutnya. Kemudian teknologi itu juga bisa menjadi learning tools of students berdasarkan needs atau berdasarkan minat mereka dan juga kebutuhan mereka. Makanya sangat mendukung sekali dengan autonomous learning. Oke, kemudian now I will focus on listening. Tadi jika di Bu Latifah tadi ditanyakan terkait dengan writing, nah di sini saya adalah terkait dengan listening. Oke. I don't know whether the audience will say listening is the least difficult or the most difficult skill in English. Saya nggak tahu menurut Anda apakah listening itu yang paling mudah ataukah yang paling sulit. But for me, I think listening is somehow challenging. Yeah, it's challenging for me karena ketika listening, it's just like my experience. Seperti saya pengalaman. When I got called from a native speaker, kalau ada telepon dari native speakers of English, I'm kind of scared, worried gitu ya. Saya khawatir ketika dapat telepon, kalau dari orang yang berbahasa Inggris itu saya khawatir saya tidak bisa melihat mimiknya, saya tidak bisa melihat wajahnya, saya tidak bisa melihat ekspresinya.
Nanti bagaimana kalau saya tidak paham? That's what I feel when I have to listen to a native speaker. Dan di sini ternyata memang listening itu bagi beberapa orang itu juga memiliki kendala atau dianggap hal yang juga tidak mudah ya, karena spoken text is fast. Oke, kemudian juga it's variable, really boundaries, maksudnya adalah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu tidak bisa kita lihat di mana titik komanya ya. Jadi and process in real life, terutama sekali adalah jika kita real life conversation, maka tidak bisa kita pause kemudian kita minta untuk di replay gitu ya. So it's kind of impossible thing. Nah, kemudian apa saja sebenarnya problems dalam listening? Di sini dituliskan oleh Pak Willy Renandia. Beliau mensitasi Zeng di sana. Jadi ada 10 listening problems. I don't know whether one of them is also yours. Yeah, so the first is speaking rate. Jadi kecepatan. Ya, mungkin bagi yang berbicara, it's a normal, ya, normal pace ya, kecepatan yang biasa. Tapi bagi kita yang tidak paham, it can be too fast. Okay, distraction dan gampang juga terdistraksi because we need more concentration when we have to listen to English. Not recognize words unknown. So when we have different words than what we have known before. Jadi kalau ketemu kata yang kayaknya saya belum pernah dengar, nah that's gonna be hard for listening. Okay, excuse me, I'm gonna back. Kemudian juga ada new vocabulary, it's similar to not recognized word, tapi kalau new vocabulary memang belum pernah dengar. Kalau not recognized words itu berarti adalah vocab yang sudah kita tahu tapi ternyata kita tidak tahu cara pengucapannya. Missing subsequent input. Nah, ini terutama ketika tes listening. Tadi apa ya? Okay, so we don't know what happening. Feeling nervous, seperti pengalaman saya, jadi nervous akhirnya tidak bisa konsentrasi, and then sentence complexity, apalagi kalau kalimatnya kompleks. We don't have background knowledge. Apa yang disampaikan kita tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentang itu, anxiety, frustration, and unfamiliar pronunciation. Jadi ini beberapa problem yang dihadapi oleh non-native learners. Maybe some of them are yours. Okay. So what's the solution for these problems? Kira-kira bagaimana untuk mengatasi problems ini semuanya? One of them is by having listening strategies. Okay. But we've got two things. Di sini ada dua hal. Yang pertama, bisa dengan menggunakan listening strategies, yang berarti kita harus memiliki strategi tertentu, atau yang kedua bisa dengan practice. Ya, kalau untuk penggunaan yang pertama dengan listening strategies, jadi kita menggunakan communication strategies dan learning strategies di sini. Di communication strategies, we need to assist comprehension. Kita harus memahami isi dari yang kita dengarkan. We make prediction and selective listening, atau kita memilih bagian mana yang kita dengarkan. Ini terkait dengan tes biasanya, atau terkait dengan kebutuhan kita. Kita ingin mendengarkan misalnya dia namanya siapa, focus in the name, dia dari mana, focus in places, something like that. Kemudian in learning strategies, some of them is to recognize language form as input for independent listening. For example, like negotiating and listening for pattern. Jadi di sini kita lebih mempersiapkan sebelum listening. Jadi kira-kira apa yang akan kita dengarkan. Kemudian kita memiliki pola-pola. Biasanya dalam satu percakapan yang diucapkan di awal adalah seperti ini, mungkin perkenalan. Yang kedua adalah begini, yang terakhir adalah penutup. Jadi di sini kita menggunakan strategis. Tapi ternyata ada juga yang menurut saya cara yang mungkin bisa menjadi alternatif, yaitu by practice. Nah, di sini yang nanti akan menjadi fokus pembahasan saya. Ya, di sini dikatakan bahwa fast automatic processing of spoken language is developed through a lot of listening practice. Dikatakan bahwa kemampuan listening itu bisa meningkat dengan cara a lot of listening practice. Jadi lebih banyak praktek listening. So, and how to practice listening? Bagaimana mempraktekkan listening dengan tadi a lot of practice, ya, praktek yang banyak sekali, yang sering. Nah, itu yang kita sebut merupakan
dalam istilah extensive listening. Jadi ada extensive, ada intensif yang mungkin pernah didengar ya. So in extensive listening, extensive means a lot, but intensive means specific. Jadi kalau kita melakukan extensive listening, berarti kita tidak fokus pada memahami secara detail, tapi lebih pada membaca banyak hal. Ya, okay. We'll have a look at some point here. Yang pertama adalah any kind of listening activities. Jadi aktivitas apapun listening itu, baik itu dia dengan guru ataupun self-directed di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kalau kita learn autonomy, tentunya outside the class mostly. Comprehensible and enjoyable listening. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah enjoyable. Jadi listening itu harus menyenangkan. How to make it enjoyable? Tentunya listeningnya harus mendengarkan sesuatu yang kita pahami. Kalau tidak paham, we get stress ya. And great amount of meaningful listening practice. Di sini juga disebutkan banyak dan meaningful. Jadi difahami apa yang didengarkan. Overall comprehension for longer listening text. Di sini diharapkan yang didengarkan adalah panjang atau teks yang panjang. Fluently listening to a lot of comprehensible input. Nah, ini juga disebutkan comprehensible input. Jadi dianggap kita belajar listening kalau kita memahami apa yang kita dengarkan. Easy listening. Jadi harus mudah yang didengarkan. Access to greater quantities of listening text. Sama juga, Gilliland menyatakan bahwa harus mendengarkan banyak, jadi lebih pada kuantitas di sini. Okay, and then what about the next is what I mean by integrated extensive listening. Kalau integrated extensive listening itu bagaimana maksudnya? Nah, kalau tadi extensive listening itu fokus pada listening saja. Nah, menurut saya listening saja it can be good, but I think it's gonna be better if we integrate it to others. Jadi kita juga akan lebih baik jika diintegrasikan dengan yang lain, terutama ya diintegrasikan dengan sama-sama receptive skills ya, karena kita ada productive skill, ada receptive skill. Jadi ada productive yaitu writing and speaking yang kita ucapkan dan kita tulis, yang tadi juga disampaikan pertama oleh Bu Latifah. Nah, kalau di sini integrated, di sini saya lebih fokus pada yang receptive skill yaitu listening and reading. Okay, so how is it? Seperti apa? Nah, jadi di sini yang pertama, what I mean by integrated extensive listening is more about believing that listening is not in isolated practice. Jadi listening tidak sebagai satu kegiatan sendirian saja, tapi justru listening itu bisa atau sebaiknya diikuti dengan reading, dan bahkan bisa juga diikuti dengan other skills, yaitu writing and speaking. Nah, kemudian fokus yang di sini adalah listening and reading. So it's gonna be better if you can listen while reading. Jadi sambil mendengarkan, sambil membaca. Or in the opposite, reading while listening, sambil membaca, sambil mendengar. And then we do the repetition. Jadi sambil diulangi apa yang kita dengarkan, kemudian sambil kita baca. Jadi maybe sometimes some people kind of trying to avoid using subtitles. Mungkin kadang subtitles kita matikan karena kita ingin latihan listening. If you can understand, it's okay. Jadi kalau memang bisa memahami teksnya, it's okay without subtitle. Tapi kalau misalnya kita masih belum memahami dengan benar, it's better to have subtitles so that we can understand better. Jadi listeningnya akan lebih bisa masuk. Kita benar-benar bisa belajar dari sana. Okay, jadi so this is what I mean by integrated extensive listening. And some principles in extensive listening, I mean integrated extensive listening. Yang pertama, beberapa prinsip ini harus penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama adalah a wide variety of authentic listening text based on individual interest. Jadi teksnya itu karena kita learner autonomy, jadi memilih sendiri berdasarkan interest, berdasarkan kebutuhan dan minat. So if you like cooking, then you can find text about recipes, cookings, and things like that. Kemudian yang kedua ini juga sangat penting, at I-1 level for maximum comprehension. Jadi kalau bisa mencari text listening itu yang di bawah satu level di bawah kemampuan kita. Nah, karena kalau di atas level kita maka kita tidak bisa mendapatkan banyak. Oke. Kemudian next, regularly and repeat more than twice. Jadi mendengarkan tadi lebih dari satu kali, yang mendengarkan plus membaca. Kemudian we also use metacognitive knowledge on the text. Jadi kita juga melibatkan karena ini salah satu dari
advantage of being adult learners. Jadi sebagai pembelajar yang sudah dewasa, kita bisa mempersiapkan sendiri, kemudian kita bisa mengkontrol, mengevaluasi bagaimana proses belajar listening kita. Nah, kemudian yang kelima, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan subtitles atau transcripts of listening text, ini juga penting untuk diikutsertakan supaya kita bisa lebih memahami. Oke, and then next, kemudian apa sih yang perlu kita dengarkan? Oke, so we can listen to songs and of course with the lyrics. Jadi harus juga tahu liriknya. Audiobooks. Okay, there are many online audiobooks right now. Okay, jadi kita bisa melihat bukunya sambil mendengarkan suara dari cerita tersebut. Videos and movies, stories in website, stories in Android application, stories from YouTube, and also maybe from social media. So there are lots of social media now. Okay, what are the examples of those? For those forms of listening. Contohnya seperti apa? Nah, contoh dari tadi praktek listening tadi adalah misalnya di sini ada dari website di sini www.ercentral.com. Ini adalah website extensive reading, tapi di sana juga ada listening. Habis ini saya akan memperlihatkan. Kemudian juga ada website audiobook, ada website di sini Behind the News, ini dari ABC, ini adalah dari Australia, and then of course you may find applications from Android, and then you can have presentation and British Council and others. Okay, now I'm going to show you this ercentral.com. Okay, just like this. Jadi seperti ini. Okay, nah, if you go to this website, then you will find this. You may register as student or as teacher. Jadi bisa mendaftar sebagai murid atau sebagai guru, atau tidak mendaftar juga bisa. And you will find text. Di sini ada kalau fokus ke reading saja, so you may have choose this one. Okay, di sini ada thousands of easy text with 20 levels. Kalau ingin ke listening, nah di sini listening juga ada over 1,000 text, jadi lebih dari 1.000 teks. Dikatakan teks, di sini jadi ada teksnya, so you can read and listen. Jadi ada teksnya dan kita bisa mendengarkan. Oke. Dan tidak hanya itu, di sini juga ada learning vocabulary and also text helper. And next, still in this ercentral.com, kalau Anda klik listen di sini, so you will go to listening library. Di sini nanti akan ada beberapa pilihan teks, Anda bisa memilih based on the level. Jadi di sini ini level 8, levelnya bisa dari 1. How to choose the levels, bagaimana untuk mengetahui kita level berapa. Try choose one level, kemudian kita lihat dari level itu kira-kira how many difficult words you can find. Ada berapa kata sulit. Kalau kata sulit di sana Anda tidak paham lebih dari 5 kata, it can be the level is too hard for you, so just go down to the lower level. Jadi seperti itu. Oke, jadi bisa dipilih di sini. Or you can choose by categories, ya, juga bisa di sini berdasarkan kategorinya. Oke, this is from extensivereadingcentral.com. Now, another website lain yang juga bisa digunakan adalah from Storynori. Actually, this is for children, tapi saya kira ini juga bisa kita gunakan as adult, karena walaupun ini for children, tapi bagi saya sendiri juga masih banyak difficult words yang saya temukan dari cerita-cerita yang ada di sini. So this is how Storynori looks, jadi seperti ini. Kemudian ada, for example, we choose this one, original stories. Kemudian like, for example, we choose this one, Cathy, the original witch. Kemudian di dalamnya kita akan menemukan, for example, this one. So we go to stories. Nah, jadi di sana akan ada audionya. We can listen directly. Kita juga bisa download, listen to it later. Kemudian di bawah ini tadi audio, kita juga akan menemukan teksnya. So here we can listen while reading. So we can listening while reading or reading while listening. Jadi bisa tetap melakukan keduanya, mendengarkan dan membaca. And then next, this is abc.net
.au, ini BTN. So this is not the name of the bank, bukan nama bank di Indonesia ya, but this is behind the news. Nah, di sini juga ada banyak teks. What is so interesting? Apa sih yang menarik di sini? Ya, for example, first we may choose keywords. Di sini kita bisa search dulu. For example, I choose students. Di sini contohnya. Kemudian nanti akan muncul di sini. Di sana ada beberapa macam tentang students. Di sini saya memilih tentang robotic students. Nanti akan ada video. And this video, dan video ini juga seringkali ada di YouTube-nya BTN juga. Jadi juga bisa dilihat di YouTube-nya. Kemudian di YouTube biasanya juga ada subtitle-nya. Dan underneath the video, di sini akan ada penjelasan transcript and credit, ada juga date. Nah, di sini nanti kita klik yang transcript, so we will find the transcript di sini. Transkripnya ada. And for teachers, dan bagi teachers ini juga Anda bisa menemukan classroom activities. Jadi dari teks tersebut bisa juga ditemukan like comprehension questions, aktivitas yang bisa dilakukan dengan murid-murid. So I think it's very interesting. Okay, and then the next, nah itu tadi contoh yang dari website. So you may find many more. Di sini juga bisa dari Android application, and there are many of them, but I may recommend these 3. Mungkin bisa saya rekomendasikan di sini. 3 ya, like British English Listening. Di sini juga ada beberapa teks yang bisa dipilih. Learn English by Short Stories, free audiobooks. Kemudian juga bisa di sini English Stories audiobook. Now, but of course, if we talk about application in Android, many times advertisement is very annoying ya. Di banyaknya advertisement kalau kita memakai Android application. Okay. Well, I think that's all that I can say. My sharing, I hope this can be beneficial. Semoga bisa bermanfaat yang saya hari ini. Mohon maaf kalau mungkin sudah tahu sebelumnya ya. And if you have questions, you can just ask me, or you can contact me. This is my email, my WhatsApp, and my YouTube, my Facebook, and also Instagram. Oh yeah. I want to share one more related to YouTube. Saya salah satu blessing mungkin yang saya anggap begitu dari pandemic ini adalah bahwa saya juga lebih belajar more on technology, just like making more videos on YouTube. Jadi saya banyak beberapa, not too many, beberapa video pembelajaran di YouTube. So you may just go to my YouTube channel, you may find some interesting materials. Di sana saya ada beberapa materi terkait dengan syntax dan functional grammar. I plan to have more later, I hope. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Lia. Thank you.